warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari Kamis kemarin berkunjung ke kantor DPP Partai Demokrat dan bertemu dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Selain Anies Baswedan, anggota tim kecil dari ketiga partai, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat juga hadir. Kunjungan ini tampaknya sebagai upaya menepis retaknya koalisi perubahan menyusul manuver Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, hari Rabu 1 Februari lalu. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagus NTB kemarin lihat luar biasa. Masya Allah. Welcome back ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Pak Sekjen. NTB luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ini para kepala badan yang operasional di sini semua nih. Nyambut juga. Wih, ini jago PPJL kita. Ini kemarin Baru sembuh. tapi begitu katanya mau datang langsung Aman dulu ya. aman. Lagi tapi masih ini lah, masih harus Dikit tapi. check up dulu. Di sini ada apa namanya? Nggak punya KTP tapi punya ya. Ngobrol-ngobrol aja kita sebentar. Kalau ini Mas, kalau lagi ada dari DPD gitu. Nanti kita meeting situ nanti dengan teman-teman yang lain. Surya Paloh sehari sebelumnya menemui Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Pertemuan tersebut dilakukan pada hari yang sama. Bahkan sebenarnya kira-kira waktunya juga yang sama. Andai saja kemarin itu hari Rabu Pon itu Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Namun kan seperti kita ketahui, walaupun sudah ramai berpekan-pekan sebelumnya itu hari Rabu Pon kemarin tidak dilakukan tidak ada reshuffle sebagaimana banyak dispekulasikan oleh media, dan juga yang paling penting ini sudah didesakkan oleh PDIP. Jokowi itu malah memilih terbang ke Bali meresmikan sebuah jalan pintas yang ada di kota Singaraja dengan Mengwitani. Ini jalan pintas ini sepanjang 5,68 km. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat ya, jalan sebegini aja langsung presiden yang meresmikan. Tapi ini memang diresmikan oleh Presiden Jokowi, dan kita tahu Presiden Jokowi paling senang meresmikan proyek-proyek semacam ini. Baru saja tadi Bapak Presiden meresmikan shortcut jalan nasional antara Mewi ke Buleleng. Shortcut ini memperbaiki geometri jalan yang tadinya ada kelokan-kelokan sejumlah 55 kelokan tajam, sehingga transportasi jaraknya akan lebih lama dan juga tidak nyaman. Sering orang bisa muntah karena lokasi jalannya yang berkelok-kelok. Nah, dengan shortcut ini akan menjadi hanya 16 kelokan, sehingga lebih cepat dan insya Allah akan lebih nyaman. Batalnya reshuffle kabinet dan kemudian bertemunya Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto ini menimbulkan spekulasi, ini ada apa nih, ada deal-deal politik apa ini antara Surya Paloh dengan Jokowi ya? Karena rasanya nggak mungkin juga itu Airlangga Hartarto itu berani bertemu dengan Surya Paloh itu tanpa ada izin atau blessing dari Presiden Jokowi. Apalagi kan sebelum pertemuan itu Airlangga menyatakan bahwa mereka memang tengah menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem, dan di luar tentu saja katanya karena bagaimanapun Surya Paloh ini adalah kader senior Partai Golkar gitu. Jadi kayak seperti pulang ke rumah sendirilah kalau Surya Paloh datang ke Partai Golkar. Saat ini Koalisi Indonesia Bersatu itu kan Golkar itu telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu ya bersama dengan P3 dan PAN.
Dan koalisi ini seperti sudah menjadi pemahaman kita semua, ini adalah untuk kendaraan politik bagi Presiden Jokowi apabila dia mau melanjutkan masa jabatannya menjadi 3 periode. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi itu gagal untuk mewujudkan keinginannya memperpanjang masa jabatan jadi 3 periode, maka Koalisi Indonesia Bersatu ini akan disiapkan sebagai skoci atau kendaraan untuk Ganjar Pranowo. Ini adalah proksi Pak Jokowi atau orang menyebutnya sebagai the next Jokowi. Namun sampai sekarang kan KIB belum sepakat siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan cawapresnya. Kendati dalam puncak hari ulang tahun Golkar ke-58, Presiden Jokowi itu sudah mendesak agar mereka segera mengumumkan siapa yang akan menjadi capresnya. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus, itu kata Pak Jokowi. P3 dan PAN itu sudah mengusulkan Ganjar Pranowo. Bahkan kalau nggak salah, PAN juga mengusulkan paket Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Sementara Golkar tetap bersikeras mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presidennya. Apakah dengan pertemuan Surya Paloh atau dalam bahasa Airlangga disebut sebagai penjajakan koalisi, itu berarti Surya Paloh itu akan meninggalkan Demokrat dan PKS yang baru saja mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan? Soal ini yang sebenarnya menjadi spekulasi dan bola liar. Pada hari yang sama ketika Partai Demokrat itu menyatakan dukungannya kepada Anies dan muncul di media, karena kita tahu bahwa ini dukungan dari Demokrat itu bentuknya hanya semacam press release gitu yang ditandatangani dibuat pada hari Rabu, tapi baru muncul di media pada hari Kamis. Dan itu pada saat yang bersamaan Surya Paloh itu malah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut terjadi setelah keduanya tidak bertemu selama 3 bulan. Ini pasca keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober ya. Dan dalam pertemuan tersebut itu kan tadinya orang menduga, bahwa media juga dan sejumlah pengamat juga menduga ini berarti Pak Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi secara mendadak. Ini diberitahu para menterinya. Atau setidaknya 2 menteri sebagaimana yang diusulkan oleh PDIP itu akan direshuffle dari kabinet. Namun kan kita ketahui kemudian bahwa tidak ada reshuffle, dan tanda-tandanya memang itu sudah kelihatan karena seusai pertemuan itu Pak Jokowi malah mengantarkan Surya Paloh sampai ke halaman. Ini kalau bahasa tubuh semacam ini sampai mengantarkan sampai ke halaman, ini kan menunjukkan hubungan keduanya yang selama menegang 3 bulan terakhir ini menegang sudah mencair. Dan usai pertemuan itu Surya Paloh kan juga mengumpulkan para petinggi Nasdem dan menyatakan Nasdem akan tetap bersama Jokowi Ma'ruf Amin sampai akhir pemerintahnya pada tahun 2024. Jadi kalau masih tetap bersama ya berarti Nasdem itu tetap dalam kabinet. Tapi pada waktu itu mungkin banyak yang menduga oke, tetap dalam kabinet, tapi mungkin jumlah menterinya dikurangi. Ternyata sampai sekarang sama sekali tidak dikurangi. Menteri Nasdem yang ada di kabinet tiga orang menteri, yakni Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu selamat, aman, sentosa, tidak direshuffle. Kalau kemudian tidak jadi direshuffle, tentu saja ada deal-deal apa antara Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini. Dengan tetap mempertahankan para menteri Nasdem di kabinet, apa kompensasi yang diberikan oleh Surya Paloh kepada Jokowi? Pertanyaan itu saya kira wajar muncul karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Jokowi itu tidak menghendaki bahkan menghalang-halangi Anies Baswedan jangan sampai mendapat tiket Capres 2024. Kan ketika tiba-tiba saja Nasdem mendeklarasikan Anies, tentu saja Pak Jokowi tentu saja marah. Karena apa? Karena Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah, kok tidak mendukung keinginan Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nah, apakah dengan tidak jadinya di reshuffle itu dan kemudian bertemu dengan Partai Golkar, ini Surya Paloh akan menarik dukungannya terhadap Anies dan kemudian mengalihkan koalisi Partai Nasdem itu bergabung dengan KIB bersama Golkar, PAN, dan P3. Spekulasi itu semakin menguat karena ketika PKS itu mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden menyusul Partai Demokrat, ini wakil Nasdem dari tim kecil yakni Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya itu tidak tampak hadir. Disitulah kemudian muncul spekulasi, ini kelihatannya koalisi perubahan tidak berlanjut karena ada kesepakatan baru antara Surya Paloh dengan Jokowi.
soal inilah yang tampaknya ingin ditepis oleh oleh dan dengan kunjungan Anies ke Partai Demokrat kemarin ya. Dia hadir lengkap tadi saya sebutkan bersama tim kecil dari ketiga partai koalisi. Nggak lagi ngobrol soal Kemarin ditungguin lagi. Nah justru Iya, itu makanya. padahal itu teknis sekali gitu loh. Gara-gara Mas Sugeng nggak datang, dianggap koalisi nggak solid. Ya, Masya Allah. Cukup ya, kita ke dalam aja. Selesai pertemuan, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono itu bersama dengan Anies Baswedan dan anggota koalisi, anggota tim kecil itu memberikan penjelasan kepada media dan dia dengan tegas menyatakan partai mereka itu solid dan hal itu juga ditegaskan oleh Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kami baru saja berdiskusi dan saya sebagai tuan rumah acara pertemuan diskusi sekaligus rapat tim kecil di DPP Partai Demokrat ini merasa senang, berbahagia bisa menyambung silaturahim. Tadi acara berjalan dengan sangat baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, ya tentunya untuk menyukseskan, dan di sini tentunya bersama dengan Bapak Anies Baswedan, kami juga senang sekali mendapatkan berbagai cerita, termasuk kami membangun harapan-harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal dari mulai sekarang sampai dengan nanti pemilu 2024 nanti. Inilah yang bisa saya sampaikan secara singkat. Tentunya kita juga ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan dan juga teman-teman dari yang mewakili Partai Nasdem maupun PKS. Kami silakan kepada Pak Anies. Terima kasih Mas Ahaye. Jadi kami sampaikan terima kasih Mas Ahaye yang pada sore hari ini menerima kami semua. Ini adalah kunjungan tim kecil yang terdiri dari putusan 3 partai yang selama ini memang selalu berdiskusi intensif. Dan sore hari ini menemui Pak Ketua Umum Partai Demokrat, memberikan update-update secara langsung. Kemudian kita membahas juga berbagai hal. Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai Nasdem telah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS juga sudah mengutarakan sikap politiknya. Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Jadi sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Jadi pertemuan sore ini dituan rumahi oleh Mas Ahaye, kami sampaikan terima kasih, dan ini adalah bagian dari perjalanan kita ke depan, makin solid, makin siap untuk langkah-langkah ke depannya. Bagaimana penjelasan Nasdem soal manuver Surya Paloh? Anggota tim kecil Partai Nasdem, Willy Aditya, punya penjelasan. Katanya memang itu tetap solid dan itu hanya gorengan-gorengan media sajalah. Gitu. Ya, makasih Pak Anies, Mas Ahaye. Selamat sore teman-teman. Ini menunjukkan kebersamaan kami, one for all for one. Jadi ini sudah biasa kami lakukan. Cuma kadang-kadang ya ada yang dibocorin, ada yang enggak. Intensitas, insya Allah minggu depan kami akan ada lagi progres yang lebih maju gitu ya, apa yang akan kami susun, dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang selama ini teman-teman punya gorengan-gorengan media
Nah, itu hanya isapan jempol saja. Pak Surya selalu berpesan pada saya, Mas Sugeng, kami di tim kecil sekali layar terkembang, sulit kami berpantang. Itulah moralitas politik yang selama ini kami kedepankan. Jadi kalau toh ada silaturahmi ke beberapa partai lain, itu dalam rangka biar demokrasi kita tidak setback ke zaman kegelapan, di mana ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan pada sistem proporsional tertutup. Untuk itulah kemudian Pak Surya terpanggil untuk bersilaturahmi ke beberapa partai. Jadi sekali lagi, tim kecil, insya Allah 3 partai ini kalau ada yang lain bergabung, kami sangat membuka diri. Karena apa? Karena inilah arus besar gerakan perubahan dan perbaikan. Mungkin itu dari saya, makasih. Setelah Widi Aditya, Wakil Ketua Majelis Suro PKS dan juga anggota tim kecil dari PKS, Sohibul Iman juga menegaskan soliditas partai koalisi. Rekan-rekan media semuanya, terima kasih. Ya, kami juga tadi habis bertemu ya dalam suasana kekeluargaan yang sangat luar biasa. Hubungan 3 partai ini sangat solid. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa menyaksikan ya, langsung bahwa apa-apa yang dispekulasikan oleh banyak pihak tentang kesolidan 3 partai ini ya bisa terlihat hari ini. Dan insya Allah ke depan saya juga besok akan bertemu dengan Bang Surya Paloh ya. Jadi ini menunjukkan kebersamaan kita sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bukti buat rekan-rekan sekalian. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Cukup itu. Terima kasih. Jadi jelas sekali ya bahwa sekali lagi kunjungan Anies bersama tim kecil ke Demokrat ini untuk menepis rumor dan menegaskan soliditas partai 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Hari ini Presiden PKS Ahmad Saiku dan rombongan juga menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Kalau begitu apa kesimpulan kita dari manuver Surya Paloh belakangan ini? Bertemu dengan Jokowi di istana, tetap memutuskan berada dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai akhir periode, dan kemudian bertemu dengan Airlangga menjajaki juga koalisi lain. Benarkah hal itu tidak ada imbasnya terhadap pencapresan Anies Baswedan? Saya kira ini pertanyaan yang mengganggu banyak orang, terutama para pendukung dari Anies Baswedan. Saya sih ingin mengutip saja pernyataan dari Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang dia menyatakan bahwa kendati ketiga partai koalisi sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, tapi kata dia dukungan itu belum separuh jalan. Jadi masih ada tahap selanjutnya. Pencapresan Anies Baswedan ini baru akan sah setelah ketiga partai nanti mendaftarkan ke KPU. Ini pendaftaran calon presiden itu akan dibuka mulai tanggal 19 Oktober 2023. Jadi masih berapa lama lagi ya? Ini sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi masih 7 bulan lagi ya. Sekarang masih sekitar 7 bulan lagi, maksud saya masih 9 bulan lagi itu akan apakah akan terwujud atau tidak. Jadi mohon bersabar. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.